Dani Lanzat konfirmasi Hairo 100% main, Dean Jams siap bela timnas Indonesia, Cirus makin menggila, Emil makin panik. Jairo Readewal menjadi satu nama yang jadi prioritas PSSI untuk dikebut transfernya, di mana melihat kebutuhan yang ada, tentu hadirnya Jairo di lini tengah pasti akan memberi nilai tambah di skuad timnas Indonesia, sebab jika nantinya timnas Indonesia main dengan formasi 4-3-3, Jairo bisa jadi gelandang bertahan yang pastinya akan memudahkan tugas Tom Haye sebagai pusat kreativitas. Jelas secara kualitas dan jam terbang Jairo tentu tidak usah diragukan lagi kapasitasnya, dan musim ini setelah pulih dari cedera panjangnya, Jairo selalu menjadi andalan bagi tim barunya Royal Noord di Liga Utama Belgia, hal yang pastinya positif, karena dengan begitu match fitness-nya benar-benar telah kembali, sehingga kalau PSSI bisa menyelesaikan proses Jairo tepat waktu, minimal bisa main pas lawan Bahrain, sungguh itu adalah sesuatu yang sangat amat layak disyukuri. Lalu menurut Dani Lanzat dalam sebuah wawancara bersama media Belanda, Football Premier, yang aman Jairo adalah pemain dengan kualitas kelas atas, dan pastinya tim pelatih akan coba memanfaatkan kapasitasnya 100%. Meskipun begitu menurut Dani Lanzat semuanya tergantung dari seberapa cepat PSSI, serta pemerintah Indonesia untuk mengurus ini semua. Jika itu tergantung kami dia akan bergabung, dia akan diterima dengan senang hati, pilihannya bagus, anak-anak telah melakukan yang terbaik jauh ini, tapi penambahan juga dipersilakan, pemain yang bermain di luar negeri adalah nilai tambah bagi kami, tegas pria 48 tahun tersebut. Sementara itu ada juga nama Dean Jams yang semakin ngebet untuk bisa membela Indonesia, di mana kepada media Belanda Jams mengaku sangat terbuka membela timnas Indonesia, dan telah menunggu panggilan dari PSSI, baginya adalah sebuah kebanggaan luar biasa bisa mewakili negara sebesar Indonesia. Selain itu Jams juga menyebut kalau Indonesia adalah negara yang sangat indah, maka dari itu melihat perkembangan yang ada, serta masuknya staf pelatih baru di tubuh timnas Indonesia, membuat ia yakin jika Indonesia akan bisa mencapai level yang lebih tinggi. Eén ding nog op de Indonesische fans. Speelt daar al iets? Nee, er speelt nog niks. Ik sta er zelf wel voor open om voor Indonesië elftal te spelen. Alleen ik denk dat ik me gewoon moet focussen nu eerst bij Go Ahead. En dan zullen we vanzelf zien of ik een keer opgeroepen word of niet. Het is een mooi land. Ze hebben een goed team staan nu en natuurlijk een nieuwe staf. En zeker, ik sta er zeker voor open om daar mijn interlands te gaan spelen. Soal Dean Jams ada kemungkinan dirinya baru akan diproses oleh PSSI usai laga melawan Bahrain, karena seperti yang disebutkan tadi fokus utama saat ini adalah bisa ngebut proses Jairo, serta satu penyerang yang kemungkinan besar adalah Mauro, serta satu kiper yang diduga adalah Emil Audero. Meskipun begitu kalau nantinya Dean Jams ini join, maka stok bek kiri kita makin melimpah, sebab selain Kelvin Verdong ada nama-nama seperti Sain Patinama, Pratama Arhan, hingga Nathan Chaon yang posisi naturalnya adalah bek kiri. Jika dilihat dari performanya di sepanjang musim ini, jelas Dean Jams bisa terbilang lebih unggul dari Patinama dan juga Nathan, di mana bersama Go Ahead Eagles musim ini, ia tercatat sudah tampil di 22 pertandingan di lintas kompetisi, dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Selain itu Jams juga menjadi bagian penting dari perjalanan tim musim ini yang berpeluang menembus zona Eropa musim depan. Sekali lagi tidak ada ruginya PSSI menaturalisasi Dean Jams, dia pemain reguler di level Eredivisie, umurnya masih terbilang muda yakni 24 tahun, serta yang terpenting Dean Jams sudah terang-terangan mau membela timnas Indonesia dengan senang hati, paling tidak dirinya akan jadi tambahan, serta opsi yang luar biasa jika Jams gabung pas Indonesia main lawan China dan Jepang Juni mendatang. This is our struggle, we'll fight for what
Di sisi lain ada persaingan tak langsung yang cukup menyita perhatian publik tanah air, yang mana itu berkaitan dengan Cires Margono dan Emil Audero, yang mana Cires Margono yang baru saja bergabung ke klub Liga Kosovo, KF Dukagejini, ia benar-benar langsung menunjukkan kapasitasnya sebagai kiper muda berbakat. Setelah di match perdana ia sukses membuat rekor dengan 11 kali save dalam satu laga, kini catatannya kembali meningkat, manakala dalam 2 pertandingan terakhir ia mampu mencatatkan total 28 save, dan hanya kemasukan 2 gol di waktu normal. Melihat ini pemain statusnya sudah WNI, maka bukanlah pilihan yang sulit bagi Coach Patrick Kluivert untuk memanggilnya ke timnas Indonesia. Apabila Cires Margono terus tampil konsisten di klubnya, dan dilihat dari sisi basic, postur dan attitude, Cires Margono sangat potensial, tingginya yang 191 cm adalah keunggulan lebih, selain itu kemampuan positioning serta build-up-nya yang bagus, dan kalau masih ada yang bilang Liga Kosovo itu lebih jelek dari Liga Indonesia hanya karena penontonnya sedikit. Ayolah, memang sehebat apa sih Liga kita, sama Thailand saja jauh levelnya. United in the night, we'll rise above the pain and shine with all our might. This is our struggle, we'll fight for what is right. Melihat performa Cires Margono tentu ini secara tidak langsung jadi alarm bahaya buat Emil Audero, meskipun banyak yang berspekulasi Emil adalah kiper yang akan segera dinaturalisasi, namun semuanya belum pasti, mengingat PSSI belum mengkonfirmasi namanya. Di luar itu semua Emil yang baru aja join ke Palermo di Serie B, pelan-pelan mampu mengembalikan formnya yang redup, di mana dalam laga terbaru melawan Mantova yang berkesudahan 2-2, Emil berhasil mencatatkan save-save krusial. Jelas biar bagaimanapun Emil ini punya jam terbang yang cukup tinggi di Serie A, hanya masalah waktu baginya untuk menemukan lagi forma terbaiknya, dan malahan ini bangun jika semisal nanti 3 kiper timnas diisi nama-nama yang memang tampil bagus di luar negeri, meskipun sejauh ini tetap Bang Marten Pas yang masih sangat layak jadi kiper utama timnas Indonesia. We're on the battlefield, fighting for our rights. With every step forward, we shine with all. Terlepas dari apapun intinya mudah-mudahan saja semua ready pas hari H, dalam artian tidak ada yang cedera atau apapun, kalaupun Ragnar dan Justin absen di laga versus Australia, mudah-mudahan yang mengisi posisinya bisa perform, terutama untuk posisi yang ditinggalkan Wak Haji, Soal Hairo, Dean James ataupun Mauro Margono, dan Emil. Jika mereka bisa join ini akan nambah kekuatan timnas Indonesia, apalagi kita juga belum tahu kalau semisal nanti Jens Raven tiba-tiba dipanggil ke timnas senior, jadi kita nantikan saja, karena PSSI, tim pelatih, dan juga pemain semuanya pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, maka dari itu tetap semangat dan sukses selalu untuk semua elemen timnas Indonesia.